Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Diyufullah wa idufu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin. rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, tujuan kita kumpul pada malam hari ini untuk kita sama-sama mengingatkan kembali bagaimana teknis pelaksanaan ibadah umroh. Mungkin ada bapak-bapak yang bapak atau ibu-ibu yang sudah, kita ingatkan kembali. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum, kita belajar bersama-sama supaya ibadah kita tepat sasaran. Itu tujuannya. Dan yang kedua, untuk membahas teknis bagaimana keberangkatan kita besok supaya teratur dan terarah. Jangan sampai kita terlambat berangkat karena tidak ada teknis keberangkatan. Nah, untuk itu yang pertama mengenai manasik atau penguatan tata cara umrohnya, kami persilahkan kepada Ustaz Zainal untuk memandunya. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalamu alaika wal ali ya khairul anam. Karim wa anta dzulkin azim fasfa'lana indal karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para bapak ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah yang berbahagia, mari sebelum kita mulai untuk materi, terlebih dahulu kita awali dengan niat. Kita niat tolabul ilmi, silaturahmi, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan kita niat persiapan untuk beribadah umroh, semata-mata menjalankan perintah Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah niat, berarti kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan dalam rangkaian acara ini nanti, mulai dari pemberangkatan dari Madinah menuju ke Mekah, nanti kita ngambil mikot di Bir Ali, benar-benar diberi kemudahan, kelancaran, diberi kesehatan semuanya, sehingga dalam acara nanti betul-betul kita bisa melaksanakan dengan sempurna. Allahumma amin. Ala hadiniyati sholihati al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak ibu yang dirahmati Allah, yang pertama yang perlu saya sampaikan masalah perihal persiapan dari hotel. Kita besok pagi, malam ini mulai ya, malam ini nanti kita kemas-kemas karena kita akan menuju ke Mekah, pindah tempat. Jadi bapak ibu mungkin yang tadi siang atau tadi pagi belanja langsung bisa dikemas-kemas, dimasukkan ke koper, mana koper yang untuk pembelanjaan atau koper untuk pakaian-pakaian yang kemarin, biar nanti enggak terlalu lama kita kemas-kemas kalau di waktu paginya. Jadi mulai dari malam ini nanti bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah belanja, kita beres-beres, kemas-kemas, dan besok pagi koper kita taruh di depan pintu seperti biasanya, nggih, kados Umi, kados apa yang kemarin sudah melaksanakan ibadah umroh sama Ustadz Hudori, insya Allah sudah paham. Yang belum, makanya perlu disampaikan besok pagi tas koper semuanya harus ditaruh di depan pintu kamar kita masing-masing. Maksimal jam
8 ya. Jam 8 itu semuanya sudah ada di depan pintunya. Jam 9 atau setengah 10 sudah diturunkan. Sudah diturunkan jam itu. Selesainya itu, kita kan besok pagi selesai sholat subuh kita makan. Ya, selesainya makan langsung itu tadi ditaruh, kita persiapan beres-beres, bersih-bersih. Yang punya kumis panjang dicukur, Bah. Dikit-dikit dirapikan. Yang punya kuku-kuku panjang dipotong ya, dibereskan semuanya. Selesainya itu kita mandi besar, mandi untuk buat umroh. Nah, nanti biar nanti kalau di sini sudah mandi, sudah beres, yang laki-laki sudah berpakaian ihram, selesainya itu kita sholat duhur berjamaah di Masjid Nabawi, sekaligus nanti di jamak takdim ya. Selesainya kita jamaah sama sholat duhur di Masjid Nabawi, langsung kita sholat lagi, sholat asar di jamak sama sholat duhur. Sholatnya, niatnya sudah hafal belum ini niatnya? Insya Allah yang sudah sering sudah hafal ya. Usolli fardhul asri jam'at taqdimi majmu'an ma'ad dhuhri qasron ma'muman lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, saya niat sholat fardu asar, saya jamak dengan fardu duhur, 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Atau panjenengan niatnya, saya sholat niat koyok sing diniati imam, makmuman lillahi ta'ala. Ngoten mawon panjenengan Eco ngoten nggih, Bapak-bapak. Nah terus ibu-ibu, saya mohon, ini nanti kan ibu-ibu yang jelas sholatnya kan dipisah ya. Iya. Harus ada yang mimpin. Siapa kira-kira di sini? Harus ditunjuk. Jadi Umi. Umi ya, jenengan Umi ya. Oke, jadi kali Umi, mangke ibu-ibu khusus kumpul jadi satu sama ibu-ibu, terus bapak-bapak nanti bisa Ustadz Tontowi. Nanti seperti itu sholatnya. Sehabis sholat, nanti kita makan dulu apa nunggu sholat duhur dulu? Enaknya? Sholat dulu, sehabis sholat kita kembali makan, terus kita turun langsung persiapan berangkat ya. Gitu. Namun mungkin Ustaz karena situasi kayak karena ada makan siangnya orang-orang ini dan kebetulan kita dalam keadaan berihram. Nanti pas makan rebutan agak susah duduknya. Kalau bisa kita awali makan aja dulu. Setengah 12 mungkin sudah siap makanan di sini, baru kita sama-sama ke masjid. Karena nanti pas sudah pulang dari masjid itu lift juga macet. Dan sementara di sini tempat duduk nggak ada, berarti kita akan ngantri makan. Nah, kalau bisa sebelum berangkat ke masjid, minimal setengah 12 kita kumpul untuk makan, baru berangkat sama-sama. Nah, setelah pulang dari masjid kan kita nggak repot lagi naik, langsung kita bis. Langsung kita bis ya. Kalau bisa gitu, kita harus makan dulu. Kalau gitu ya, ini kita habis makan misalkan sebelum duhur, kita bareng sama-sama laki-laki perempuan ke masjid Nabawi, dan di situ satu imam laki-laki. Nanti tapi tempat sholat ibu-ibu itu kita nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Posisinya ini, posisi kan agak-agak jauh kan. Untuk ibu-ibu sendiri, yang laki-laki sendiri nanti. Posisi tempat sholatnya itu yang susah. Yang kesulitan. Atau semekatan. Pripun, gimana kalau seperti itu kita makan dulu, sehabis makan kita langsung sholat, kembali lagi di sini sudah siap untuk berangkat ke Mekah. Ngoten nggih? Nggih, sampun. Bagi ibu-ibu ya sudah siap nggih. Sudah siap. Ngoten nggih? Nggih. Ya pokoknya kalau ibu enggak disunahkan. Disunahkan kalau ada pakaian putih. Tapi kalau enggak ada yang menutup aurat saja. Kalau ada pakaian putih lebih baik disunahkan. Tapi kalau enggak punya juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting auratnya tertutup. Nggih. Lanjut ya. Jadi teknisnya besok seperti itu. Sehabis itu para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sudah berangkat menuju ke Mikot Bir Ali, kita sudah persiapan untuk niat. Nanti batas awal kita untuk niat itu adalah di Bir Ali. Nah, kalau sudah masuk di Bir Ali, kita sholat dulu. Sholat apa? Sholat tahiyatul masjid atau sholat ihram ya.
sholat sunah tahiyatul masjid, sholat ikhram, atau sholat sunnah apa yang lain yang panjenengan kersakaken. Tapi kalau nanti dibimbing apa namanya ustadznya, ya kita ngikut ustadznya. Itu aja ya. Selesainya kita sholat, dimohon khususnya mungkin saya atau mungkin Ustadz Tontowi nanti selesainya berpakaian ikhram di dalam masjid itu niat dulu. Ya. Yang akan mimpin jamaah semuanya itu niat di awal. Jadi di awal sudah niat. Terus para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai nanti kalau sudah berpakaian ikhram, Bapak Ibu ini, Bapak-bapak khususnya ya, berpakaian pakaian yang berjahit, diinget-inget itu, ya, diinget-inget itu. Jangan sampai berpakaian berjahit, hanya 2 helai kain bawah dan atas. Yang penting itu nanti kita pakai, jangan sampai lepas itu aja. Untuk mengantisipasi bagaimana nggak lepasnya, ya diikat dengan sabuk. Itu ya. Kalau ada bisa praktik yang lebih kuat. Ntar saya ke kamar aja. Ya nanti ya, seperti itu. Selesainya itu kita sudah niat di bis. Langsung kita niat, ayo coba dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umrotan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu di lisan ya. Di lisan nawaitu umrotan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu di lisan. Yang wajib di dalam hati. Kalau cuma hanya di lisan panjenengan ngikuti sakmama saya, mari Bapak Ibu niat nawaitu umrotan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kok panjenengan di dalam hati enggak ada pengengajaan untuk umroh, maka semuanya gagal. Enggak ada gunanya. Jadi nanti di samping saya memimpin atau Ustadz Tontowi memimpin, ini nanti diulangi lagi dengan bahasa Jawa. Mari Bapak Ibu, saya yang melafatkan secara bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, jenengan ngikutin di dalam hati. Ayo coba ya, saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hati yang ngikuti ya. Niat saya umroh. Nah, dalam hati ya. Jawa. Diikuti dalam hati ya. Niat ingsun. Ini kan ya. Di dalam hati. Iya. Gini Pak, karena banyak jamaah yang cuma hanya di lisan. Ini kan saya mengkhawatirkan gak fokus. Jadi kita niat itu di samping kita ngasih secara lisan, terus diulang di dalam hati. Itu caranya seperti itu. Coba nanti diikutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun umroh dan ikhram karena menjalankan perintah Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu diikuti di dalam hati. Ini namanya qasdun sayin muqtaronan bi fi'lihi. Allahu akbar, lisannya muni Allahu akbar, artinya niat saya sholat. Wudu juga seperti itu. Makanya semuanya kalau hanya secara lisan niat belum kadang-kadang belum tembus sampai dalam hati. Ini untuk mengantisipasi biar kita itu umrohnya betul-betul mantap. Ini cara prakteknya kata mengatakan. Kita sudah niat ya. Kalau sudah niat, hal-hal yang membatalkan ikhram umroh itu harus jangan sampai dikerjakan, jangan sampai dilanggar. Contohnya apa? Berpakaian wangi, memakai wangi, memotong kuku, memotong rambut, memetik bunga, atau motong pohon, tumbuhan, membunuh hewan ya. Terus mari ngoten ngomong-ngomong sing gak bener. Perkara yang mungkin karo koncone sing kayak kemarin bantah-bantahan, rofasa wajildala wa fusuqa dan seterusnya itu ya. Itu nggak boleh. Nesu-nesuan lah. Makanya ini perlu dipraktekkan dulu. Karena apa? Di dalam kita umroh ini nanti pasti banyak rintangan. Pasti itu. Karena apa? Perjalanan awal kita umroh ini dari sini, dari Bir Ali sampai ke Mekah sana perjalanan sekitar 6 jam sampai 7 jam. Ini kan membutuhkan kehati-hatian. Jangan sampai umroh kita batal. Batal nih mboten sahnya mboten, tapi batal harus membayar dam. Ini loh. Damnya berapa? 400 real.
dibuat beli kambing. Kalau nggak mampu puasa 3 hari di sini dilanjutkan di rumah 7 hari, total semuanya 10 hari. Itu bagi yang batal yang rusak atau melanggar ketentuan ihram. Melanggar ketentuan ihram berarti kita harus puasa di sini 3 hari, di rumah 7 hari. Itu kalau nggak mampu dengan membayar dam. Kalau mampu membayar dam, itu menyembelih kambing harganya 400 real. Tinimbangannya digembelih ya. Kayak poso. Jolek sak mami niki kan kita pakai paket panjang ya. Paket panjang alhamdulillah. Tapi kalau paketnya 9 hari, pas waktu umroh yang kedua tinggal 1 hari, mampu nggak kira-kira puasa? Ya nggak bisa. Harus pakai bayar dam. Betul nggih? Dah. Nah, nggih betul. Nggih. Insyaallah nanti tetap diingatkan. Nanti diingatkan. Tiap perjalanan. Kados mekaten. Menutup kepala itu kalau udah niat nggak boleh. Ya. Betul, nggih. Rawan. Nggih, rawan. Jadi nggih. Di antaranya yang merusak itu ya, membunuh pakai wangi-wangian dan seterusnya sampai memotong dan juga pakai kopiah. Ini nggak boleh ya, pakai kopiah. Yang ibu-ibu sama, nanti kalau ketika dingin ibu-ibu waduh kerukupan ini ya, dikerukupi sama kerudungnya sampai nggak kelihatan wajahnya. Bapak-bapak sama ikhramnya dibuat kemulan kerukupan gini. Ya, enggak boleh. Diingat-ingat itu nanti rusak nanti umrohnya. Itu daripada buat bayar dam ya mendingan kita hati-hati, sabar sebentar lah. Cuman hanya 6 jam, 5 jam ya. Kalau nyampe di sana nanti yang jelaskan kita memasuki hotel kan ya, masuk hotel. Ini nanti kan ribet. Ya mungkin panjenengan sih nggak ada belanjaan itu harus kita taruh dulu di kamar dan pembagian kamar. Selesainya pembagian kamar mungkin makan dulu atau pembagian kamar dulu biasanya Biasanya sambil makan dibagikan kamar. Oh gitu ya. Berarti kita di makan lantai M kayak gini, kita diarahkan naik, sana bagikan kamar. Oh iya. Jadi lebih enak ya. Nanti kalau nyampe di sana kita makan. Selesainya makan di situ itu kita dibagi kamar, dibagi ke kamar. Oh ya. Nggih. Perjalanan jauh. Itu kalau tiba di hotel pasti nyari kamar kecil. Oh iya betul. Nggih ya. Betul itu. Gini, tadi ada yang kelewat ya. Belum saya sampaikan. Dalam perjalanan ini kan kita akan menemui sholat maghrib di jalan. Ya. Di rest area. Sholat maghrib di jalan ini kita jangan sholat di rest area. Kita jamak takhir. Ya, kita jamak takhir di Mekah. Sholatnya di Mekah. Jadi pas waktu adzan maghrib Allahu Akbar, semuanya jamak harus dihimbau. Bapak Ibu, mari kita niat sholat maghrib di jamak takhir di waktu sholat isya. Sing niat apanya? Hatinya harus menyengaja. Kalau ada adzan wis meneng wae, ini menurut madhab Syafi'iyah kurang tepat, Pak. Gitu loh. Terus niatnya bagaimana? Ya kita niat pas waktu adzan maghrib, wah ini aku nggak menangis sholat maghrib. Habis waktunya nanti kalau tiba di tempat, wah ini tak jamaknya dengan jamak isya jamak takhir, kayak gitu caranya. Ya jadi kita jamaknya sholat maghrib dan isya. Sudah naik kamar ya tadi ya, sudah nggak usah saya ulangi, sudah bagi kunci, terus mari makan, terus langsung masuk ke kamar. Bapak Ibu harus diusahakan walaupun nggak kudu pipis di pipis no, walaupun nggak kudu beol, saumpama memang mungkin ya mintip-mintip diempet jangan langsung dibeolkan dengan catatan masuk kamarnya satu, jangan bareng-bareng. Betul nggih? Nanti kalau sudah beres buang air kecil, buang air besar, sudah beres fit, baru kita informasikan ayo kita turun persiapan untuk umroh. Sebelum umroh kita jamak di dalam Masjidil Haram sholat maghrib dan sholat isya. Nah itu kejadian sering aku alami Pak Bu. Nyampe di tempatnya Masjidil Haram mau sholat isya, ya itu ada yang ngacung tangannya. Ustadz saya tak ke kamar kecil dulu. Nah itu karena apa? Kurang himbauannya pas waktu di hotel gitu loh. Atau memang beser juga kurang tahu ya. Kalau beser saya sudah dimaklumi kalau beser. Ya. Nggih. Nggih.
Nggih. Iya, pokoknya yang berkaitan dengan aurat dibukanya di kamar Di kamar mandi. kamar mandi. Ya. Di kamar mandi. Hati-hati. Dan jangan keluar kalau belum selesai beres. Ingat, sekalipun sendirian di kamar mandi nanti belum pasang kerudung, udah keluar susah juga. Harus selesai beres di kamar mandi baru keluar. Nggih. Nggih. Pokoknya di kamar mandi semua dibuka. Satu-satu ya, harus sabar. Sehabis itu ya, kalau biasanya yang kayak gitu nggak dikasih informasi dulu, pas waktu mau berangkat tawaf itu ada terus gitu kayak gitu. Jamaah September kemarin cuman 23 atau 22 ya. Melebihi saya membawa jamaah 200, Bu. Beratnya. Betul itu. Karena apa? Satu, ke WC. Ditunggu ya, Bu, ya, sabar. Iya, tunggu. Karena kita mulai dari Indonesia sampai ke sini, kita diomongin sabar-sabar gitu loh. Akhirnya sabar. Selesainya dia datang, yang satunya, sebentar ya, saya tak dulu. Padahal di Masjidil Haram kan agak jauh toh, Pak. Itu keluarnya tuh jauh. Betul ya? Terus selesainya itu datang. Yang satu nyusul. Sebentar, dia masih ke sana, aku tak ikut. Sampai selesai sholat isya, nunggu itu sampai jam 12. Itu baru umroh, baru tawaf, baru sa'i. Selesainya adzan subuh, Pak. Baru selesai. Ini kan luar biasa kan? Makanya jamaah kita ini, insya Allah banyak yang sudah pengalaman abah-abahnya. Saya minta bantuan sama Umi ya, sama abah-abah. Ayo bareng-bareng sing kompak. Ya apa carane awake dhewe terlalu memakan waktu panjang. Karena kalau sudah waktunya panjang, yang sudah kesel capek, khawatir nanti batal. Yang nanggung siapa terusan itu loh. Betul. Amin. Seperti itu ya. Selesainya itu nanti kita sholat langsung kita menuju ke arena tawaf di Ka'bah. Seperti biasanya yang kemarin diajarin sama Ustadz Budori. Kalau kita melihat Ka'bah, kita berdoa Allahumma jid hadal baita tasrifan wa ta'diman wa takriman dan seterusnya ya. Selesainya itu kita langsung menuju ke setarnya tawaf. Nyuwun ngapunten, kemarin mungkin Ustadz Budori agak lupa ya. Ini umpama ada Hajar Aswadnya di sini. Ya. Udah ini. Ini. Sini Hajar Aswad ya. Oh gini. Gini aja Pak. Ini Hajar Aswadnya di sini. Kita mulai setar, selesainya kita tahu Ka'bah, kita berdoa di sini. Kita jangan seperti ini, ya. Kita menghadap ke arah Hajar Aswad, lurus badan kita, ya, lurus. Lah kalau di sini kan umpel-umpelan kan, kita nanti ngambil yang agak ke belakang, biar nanti jamaah semuanya menghadap ke arah Hajar Aswad, ya, dengan isyarat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, baru berdoa, ya, semuanya kan bareng. Langsung selesainya itu kita mulai Allahumma imanam bika wa tasdiqom bi kitabika dan akhir selesainya itu sampai nganu ya, putaran pertama seperti ini. Bahu kiri ini jangan sampai ditolehkan ke sini. Dan jangan sampai noleh ke sini. Dan jangan sampai selfie. Karena apa? Ketika kita tawaf seperti orang sholat. Harus merunduk, merasa banyak dosa, ya, merasa dolim. Koyo awake dhewe iku nyangking dosane awake dhewe sing enggak kuat. Masalahnya apa? Dosa yang selama kita alami mungkin yang belum diampuni oleh Allah masih banyak. Kok kita pas waktu tawaf kok di situ itu kurang tepat? Ya subhanallah min dalik, jangan sampai seperti itu, ya. Karena apa? Ketika kalau kita selesainya tawaf, selesainya terus sa'i sama dengan sebelum tawaf dan sa'i, kita rugi. Ya, satu. Saya lanjutkan nanti. Kita seperti itu. Tawaf satu kali sudah. Kita hanya isyarat saja. Posisi pundak tetap ke samping. Jangan sampai ke sini lagi. Ya. Putaran pertama kayak gini menghadapnya. Untuk putaran keduanya tetap kayak gini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya. Terus berdoa lagi. Sampai putar, sampai selesai 7 kali. Jangan sampai noleh ke kiri, noleh ke kanan sampai melebihi pundaknya ini sisihnya Ka'bah.
Ketika panjenengan saumpama ditakdirkan oleh Allah putaran ke-7 sudah mepet ke apa itu sini, tapi jangan sampai panjenengan memegang Ka'bah, ya. Jangan sampai memegang Ka'bah. Ini sudah di luarnya nanti. Ini nanti nggak sah kita tawafnya. Betul. Ya, tetap kayak gini aja. Nanti kalau sudah dekat dengan Hajar Aswad kok longgar, monggo jenengan mencium Hajar Aswad. Tapi gak mungkin karena begitu banyaknya. Selesainya sudah selesai, langsung kita ke arah lurusnya Multazam. Ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah, ini di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah namanya Multazam. Multazam ini lurus, tempatnya sangat mustajabah. Di sini ini ada Makom Ibrahim, ya. Makom Ibrahim, kalau panjenengan ada kesempatan mampu untuk sholat di situ, sholat 2 rakaat di situ. Kalau enggak, ya sudah belakang lurusnya Multazam. Di situ nanti kita selesainya tawaf, kita berdoa bareng-bareng. Ya, selesainya kita berdoa bareng-bareng, di situ nanti kita sholat sunnah tawaf, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat. Monggo, cuma enggak akan semampu kita ya. Kita berdoa apa yang menjadi keinginan kita sampaikan di waktu itu. Sudah paham ya ini ya, putaran-putaran ini sudah paham. Untuk masalah batal kemarin insya Allah sudah paham ya. Putaran pertama, kedua, kok kedua ini belum nyampe di Hajar Aswad, sudah batal berarti dihitung 1. Ya. Kalau 2, 3, kok 4, waktu keempat belum nyampe ke 4, kok batal berarti dihitung 3. 4, 5, 6 mau 6 kok belum sampai Hajar Aswad batal berarti dihitung 5 dan seterusnya sampai 7. Kalau batal bagaimana? Saya mohon ibu-ibu nanti bawa apa namanya itu loh, semprotan ya, biar lebih enak. Karena apa? Nanti dikhawatirkan ibu-ibu kalau wudhu dibuka kan batal ya. Penak semprotan mawon ya. Ya mudah-mudahan jangan sampai batal. Nggih. Kamu kemarin kan sudah diterangkan masalah megang istrinya, megang bukan mahramnya, kan kita tidak membatalkan kecuali dengan ada syahwat, itu baru batal. Nah, selesainya itu kita tawaf selesai, kita berdoa selesai, langsung kita menuju arena sa'i. Di situ tuh sebelum masuk ke arena sa'i ada tempat minum, mungkin yang haus kita minum ya. Itu ada berdoa namanya doanya bagaimana? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an mubarakah wa sifaan likulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu nanti kita berdoa di sana bareng-bareng, nanti dipimpin ya. Mungkin kayak gitu. Selesainya kita minum air zam-zam, langsung kita menuju ke tempat sa'i di sofa. Puncaknya awal kita start di sofa. Nyampe di sofa, kita berdoa. Selesainya di sana menghadap ke arah kiblat berdoa. Nanti kita pimpin juga. Selesainya itu kita berdoa langsung puter. Dihitung 1 sampai di Marwah. Ya. Puncaknya di belakang apa namanya itu cagak besar ya. Itu kan ada cagak besar itu. Dulu itu saya pernah tanya sama yai saya. Gimana Pak Yai, di situ kan apa namanya telengsingannya agak naik. Terus cagaknya itu di sini, belakang itu dan sofanya kan di belakang. Kalau saumpama nanti kita itu nggak nyampe di sana lewat sini gimana? Kurang afdol. Harus belakangnya cagak. Kemarin mohon maaf, bulan September saya di depannya cagak itu karena apa? Itu dibangun, ditandani kemarin itu tadi September itu. Jadi semua jamaah umroh apa itu yang sa'i itu di depannya apa itu pilar yang besar itu. Itu sudah dihitung ya sampai sana ke sofa ke Marwah 1, Marwah ke sini 2. Jadi sofa lagi ke sana 3, ke sini 4 sampai selesainya 7 kalinya nyampe di Marwah. Di situ kita tahalul. Selesai tahalul yang kemarin sudah sampaikan, mohon maaf, tahalul itu jangan di ujung rambutnya Pak Bu ya, khususnya ibu-ibu yang rambutnya panjang. Kalau motong nggak boleh di ujungnya kayak ini, nggak boleh. Diambil 3 helai yang atas kepala sini loh, apa itu cukulnya rambut, dipotong 3 helai di sini, di sini, di sini sudah. Kalau di sini ada yang mengatakan nggak sah, gitu loh ya. Ada yang mengatakan nggak sah. Yang paling baik yang tumbuh di kulit kepala. 3 helai nggak apa-apa. 1 di samping kanan, belakang kiri nggak apa-apa. Di situ itu nanti yang tahalulin siapa? Orang yang sudah tahalul. Sama di situ kan banyak jamaah ya. Mungkin orang luar negeri atau orang Indonesia sendiri. Kalau sudah tahalul kita minta tolong suruh nahalulil dulu.
Selesainya kita tahalul, baru kita nanti nahalul teman-teman yang lain. Selesainya itulah kita sudah selesai kita ibadah umroh yang pertama. Boleh mau minyak wangi, mau bedaan, mau semprot-semprot, mau potong kuku, sudah nggak ada nggak masalah. Itu caranya kayak gitu. Dan itu umroh yang pertama.